Kalau nggak hukuman mati ya biasanya tuntutan jaksa seumur hidup. Ya. Berarti nanti mereka reka lagi 20 tahun. Banding 12 tahun. Kasasi 3 tahun. Langsung bebas. Bila perlu mengawal, jangan-jangan para hakim ini juga nggak dikawal secara ketat gitu ya, sehingga kemudian mereka nggak berani untuk membuat maksimal. Salah satu pengacara Brigadir J, Nelson Simanjuntak, mengungkapkan kengerian yang akan terjadi jika Sambo tak divonis mati. Terlebih lagi, jika Sambo divonis di bawah tuntutan jaksa atau hanya 20 tahun. Menurut Nelson, hal ini akan membuat Verdi Sambo justru kemungkinan besar Sambo akan lebih mudah untuk membebaskan diri. Saya senang memakai teori memperawani lah ya. Biar dulu si Sambo diperawani hukuman mati ya, baru terbuka buku hitam yang dibawanya itu. Kalau nggak hukuman mati ya perhitung kita. Mereka-reka tadi ya. Kawan itu kalau sudah biasanya tuntutan jaksa seumur hidup. Ya. Berarti nanti mereka-reka lagi tidak mendahului peradilan 20 tahun. Banding 12 tahun. Kasasi 3 tahun, langsung bebas. Selesaikan ini kalau mau mereka-reka. Tambah lagi KUHP yang baru itu. Kalau di transisi udah masuk dia 3 tahun, lah 10 tahun berbuat baik, lebih cepat lagi bebasnya. Nah, berarti buku hitam. Berarti rahasia-rahasia malah nggak akan terbongkar itu ya kalau selesai dengan buku hitam tadi dibawanya kemana-mana. Masuk ke kuburan kan. Kita penginkan ini semuanya selesai, dibuka gitu, dicairkan bila perlu. Kemudian kita untuk mencairkan itu perlu energi yang besar. Bayangin aja kalau esnya segede rumah, untuk mencairkannya berapa energi untuk mencairkan itu supaya dia cair kan? Oleh sebab itu ya kita perlu menambah power itu. Power itu ditambah dengan cara apa? Ya diantaranya kita tetap menyampaikan, mendukung dan juga bila perlu mengawal. Jangan-jangan para hakim ini juga nggak dikawal secara ketat gitu ya, sehingga kemudian mereka nggak berani untuk membuat maksimal. Nah kalau kita bicara di ke depan, saya bicara disalibkan itu kan berarti kan dia mati juga kan. Di antaranya kan begitu gitu. Lepas dari kita katakanlah dari hukuman itu, kalau kita bilang umpamanya ini pembalasan ataupun dengan tipe pembalasan atau tipe restoratif lah gitu ya, apapun bentuknya. Tapi kan overall yang kita mau, kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, yang kemudian itu menjadi clear semuanya. Kalau itu berawal dari perlunya Sambo membuka itu yang kita minta, Kemudian kalau dia tidak membuka, ya Pak Hakim pasti akan nanya, kamu ini nggak ada manfaatnya di kasus ini, untuk apa lagi kalau nggak ada orang nggak ada manfaatnya kan gitu. Ya. Hakim itu selalu begitu, kamu nggak ada gunanya di kasus ini, kamu nggak membuat sesuatu jadi clear, kamu nggak membuat negeri ini lebih baik. Kamu nggak membuat peradaban hukum kita menjadi lebih beradab dan seterusnya. Kamu tidak membuat Polri menjadi lebih dicintai oleh masyarakatnya. Lantas kamu gunanya apa di sini? Ya hakim harus memaksimalkan itu gitu. Di samping kasus Sambo, begitu banyak kasus penting lainnya, seperti judi online, tambang liar, dan juga narkoba, yang terungkap seiring dengan terangkatnya kasus pembunuhan Brigadir J, yang didalangi oleh Verdi Sambo. Kejahatan Verdi Sambo tak hanya sekedar merampas nyawa ajudannya sendiri, namun juga menghancurkan kehidupan hampir 100 anak buahnya di kepolisian, yang membuat karir mereka terhambat, bahkan kehilangan pekerjaan, hingga kehidupan keluarganya hancur. Namun rupanya, Martin Lucas Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadir J, mencoba memberikan empatinya kepada Sambo dan PC. Meskipun kelicikan Putri Chandrawati begitu kejam, dirinya menginginkan Putri Chandrawati dihukum maksimal 20 tahun saja. Namun tetap meminta hukuman maksimal untuk Verdi Sambo. Martin beralasan bahwa PC dan Sambo masih memiliki anak yang membutuhkan sosok orang tua. Jaksa sudah melakukan tugasnya dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang kami tidak sepakat gitu ya. Namun ini sesuai dengan apa harapan dari keluarga, terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pembunuhan secara berencana. Khusus untuk Verdi Sambo itu juga ada pasal 49. Nah, tidak salah rasanya apabila keluarga berharap ya
mengingat juga tidak ada hal yang meringankan, maka apabila bisa divonis maksimal, ya itu adalah suatu ketetapan hakim. Namun apabila tidak, ya tadi kan seperti keluarga yang sampaikan bahwa apapun akan dihargai. Tapi kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, vonis untuk Bapak Ferdi Sambo tidak akan jauh dari 3 ancaman hukuman yang ada di pasal 340. Nah, yang menarik adalah sekarang Ibu Putri Chandrawati. Betul. Ibu Putri Chandrawati ini adalah sebagai pemicu, bukan sebagai penyerta biasa. Nah, keluarga memberikan kepada kami kewenangan untuk bisa menjawab terhadap pers. Apa yang layak untuk Putri Chandrawati? Menurut kacamata hukum saya, yang layak untuk Bu Putri Chandrawati sesuai dengan tuntutan jaksa dan kesimpulannya ya, bahwa terjadi bukan pemerkosaan melainkan perselingkuhan yang juga keluarga tolak, maka derajatnya adalah sebagai pelaku kedua. Maka Bu Putri Chandrawati layak dihukum minimal 2 kali lipat dari tuntutan jaksa atau maksimal 20 tahun penjara. Kenapa seperti itu? Karena kalau seumur hidup itu tidak adil juga, Mbak Woro. Kenapa? Karena Ferdi Sambo dan Putri ini kan suami istri, mereka punya anak. Bayangkan kalau kedua orang tua dihukum seumur hidup, nanti anaknya tidak memiliki lagi kesempatan untuk bersatu dengan salah satu dari anggota keluarga mereka ataupun orang tuanya. Ini juga kita concern. Oleh karena itu, khusus untuk Bu Putri Chandrawati, hukumannya angka saja. Demikian, terima kasih. Karena diduga masih banyak kasus di samping kasus Sambo yang menyimpan sistem tidak benar dalam tubuh Polri. Mantan Kabareskrim Polri berharap melalui kasus Sambo ini, kasus-kasus kejahatan lain yang sengaja disembunyikan ataupun bisnis gelap yang dikembangkan dalam tubuh Polri harus segera dituntaskan. Selain itu, yang paling penting adalah perubahan internal Polri tentang perilaku antara atasan dan bawahan agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan jabatan dalam kepolisian seperti yang dilakukan Sambo yang mengkambing hitamkan Richard Eliezer. Nah, kalau saya ya, sebagai kesimpulan, kita ambil hikmah dari kasus ini, internal Polri melakukan perbaikan kasus-kasus yang sudah terangkat untuk ditindaklanjuti gitu kan. Supaya tidak ada anggota Polri yang tersandra, apalagi level pejabat. Yang kedua, adakan perbaikan di internal, yaitu khusus tentang attitude atau mental atau budaya Polri. Ini yang bisa dilakukan oleh Polri. Perbaikan pelayanan, restrukturisasi, ini bisa dilakukan oleh Polri. Kemudian yang berikut, ya, tadi kasus-kasus yang saya katakan tadi, kasus besar yang sudah terangkat seperti judi online, kemudian kasus tambang liar dan sebagainya. Nah, terus yang berikut, yang tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, yang di luar kemampuannya, yaitu merubah undang-undang terkait dengan pengawasan Polri, terkait dengan pergantian pimpinan Polri gitu. Jadi kemampuan ini kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab Senayan dan Presiden. Jadi Presiden sebagaimana dikatakan tadi tidak ada himbauan-himbauan lagi, tapi langsung perintah gitu. Perintah misalnya perbaikan, perintah untuk merubah, mengamandemen undang-undang, bila perlu mengganti yang baru dan sebagainya. Karena kalau kita hanya desakan dari publik seperti ini tanpa ditindaklanjuti dengan piranti lunak berupa peraturan perundang-undangan, dia akan jadi angin lalu saja gitu.